Bapak psikoanalisis kita. Apa yang kita lihat duluan seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu atau alam bawah sadar kita, sebuah konsep kunci dalam teori Freud. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada yang bilang hitam putih, terus kita bilang, salah, itu bukan hitam putih, itu orang berhadapan. Bukan, itu sebenarnya cangkir atau piala gitu. Apakah dia salah? Tidak. Proses kognitif yang mempengaruhi latar belakang. Latar belakang masa lalu juga mempengaruhi cara kita memandang orang lain gitu. Tapi kita harus punya standar, kita tidak boleh berasumsi. Lihat orang langsung diagnosa seperti itu, atau berasumsi, oh kayaknya dia lagi marah-marah ya, padahal enggak gitu kan. Tapi itulah proses ya. Ini khusus Selanjutnya ya. psikologi aja. Nambah mak dari kecil. Nah, tadi kita sudah sedikit refleksi ya tentang diri kita, mengapa saya memilih psikologi. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata-kata teori psikologi? Apakah terdengar rumit, menarik, atau relevan dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, oh saya sudah pernah mendengar, saya sudah pernah belajar ya. Ibu Jenny mungkin ya sudah pernah ya, karena Ibu Jenny pernah di LK3 kan ya. Ibu Jenny sudah sertifikat? Belum, Bu. Baru Se- ikut-ikut aja, nggak belum mendalam. Sudah kelas apa? Self healing, Bu. Di mana itu? LK3 online, Bu. Oh, LK3 itu ada online ya? Ada. Jadi pertemuannya online terus. Sudah Online. berapa lama? Berapa Oh, bulan? udah lama. Dan udah selesai sih. Waktu itu pertemuan berapa kali saya juga lupa ya. Berapa bulan. Hanya berapa bulan saja? Heeh. Oh, bukan tahunan gitu ya? Bukan. Biasanya kan Yang kelasnya tahunan kan ada, Bu. Iya, yang tahunan. Jadi saya pilih waktu itu planning 2. Pilihannya LK3 atau STT Real. Cuman ya saya ingat janji saya sama Tuhan, sekolah Alkitab, tapi ternyata kan ada psikologi. Percaya. Makanya saya memilih. Jadi belajar mendalamnya di sini, Bu. Selenari. Jadi di LK3 baik. itu cuma perkenalan. Oh, oke. Iya, Saya pikir Ibu sudah sertifikat konselor ya. Belum, Oke, Bu. baik. Belum. Oke. Itu bagus ya LK3 ya. Oke. Saya lanjut lagi. Oh ya, tadi kan saya menanyakan apakah Bapak Ibu sudah tahu tentang teori-teori psikologi, ditulis di chat. Ya, pertanyaannya adalah seperti ini lagi ya. Mungkin Bapak Ibu lupa, saya juga mau mengulang kembali. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata teori-teori psikologi? Boleh jawab apa adanya ya. Jangan, oh saya nggak tahu itu. Nggak apa-apa. Oh saya nggak tahu, ini pertama saya. Oh saya pikir ini gitu. Boleh ya di chat. Belum. Ada yang sudah pernah dengar? Boleh silakan dibagikan. Materi dikasih Bu Jenny, tapi nanti ya setelah pertemuan. Diktat, PPT, semuanya saya akan bagikan tentu. Dan pasti nilai ya. Jadi kalau ketika saya kirim diktat, PPT itu sudah ada nilai di saya kirim juga sekaligus. Setelah tugas ya. Tapi kalau diktat sama PPT tentu. Oke, materi. Nah, Ibu Jenny materi nanti dikasih apa? Oke. Ibu Jenny jawab dulu itu. Sudut pandang dari seorang tokoh tentang psikologi manusia. Oke, Pak Ivin. Lanjut. Teori psikologi tentang teori rumus dengan juga penemu teori kepribadian, Bu. Oke, lanjut. Ada yang tahu tentang teori psikologi? Silakan. Yang tidak tahu juga enggak apa-apa. Karena saya juga dulu enggak tahu. Saya juga malah belum ada ini ChatGPT. Kalau sekarang googling tinggal googling. Belum tahu, Bu. Oke. Udah, fokus tuh.
Ada lagi yang mungkin tahu? Ibu Kristiani menjelaskan tentang proses dan perilaku mental manusia yang dikembangkan melalui penelitian. Teori dasar dari ilmu psikologi. Oke. Ada lagi? Secara singkat aja gitu. Dari psikologi. Oke, lanjut ya. Nanti ditulis chat lagi. Ini hanya refleksi saja, saya hanya mau tanya. Apakah Bapak Ibu tahu, sudah pernah mendengar, atau sama sekali belum pernah mendengar? Oke. Nah, kita mungkin diulang dulu ya. Apa sih psikologi itu? Ya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku, proses mental, emosi, dan interaksi sosial manusia. Ya, jadi ada emosi, ya, ada kehendak, jadi ada pikiran. Jadi ketika kita berpikir, ada emosi di situ, baru kita melakukan. Ada kehendak yang ingin kita lakukan. Ketika kita berpikir, kita marah, kita melakukan apa? Ya kan? Nah, lebih dari sekedar memahami gejala, psikologi berusaha menggali akar penyebab, pola, dan makna di balik setiap tindakan manusia. Ya. Dalam konteks Kristiani, psikologi menjadi jembatan untuk memahami manusia sebagai ciptaan Tuhan yang kompleks dengan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual yang saling terkait. Jadi mungkin kalau di psikologi, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan ya, tubuh jiwa ya, ditambahkan lagi lalu dengan teologi atau Kristiani itu dengan roh. Nah, kebutuhan jiwa, kebutuhan yang kita rasakan itu tidak bisa kita lihat gitu. Kita tidak bisa melihat, tapi bisa dirasakan orang tersebut, dan orang tersebut bisa menceritakan ya. Nah, psikologi membantu kita melihat keindahan dan kerumitan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, seperti keinginan Tuhan kepada kita dalam pelayanannya bahwa kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, konteks jiwa itu ya psikologi, ilmu psikologi. Ya. Ya, jiwa-jiwa. Bukan orangnya kan, jiwanya yang diselamatkan, Mbak. Bapak Ibu perhatikan jiwa seseorang yang luka, jiwa orang yang sakit, jiwa orang yang terluka, Jelas. setiap jiwa yang terhilang. Bukan hilang orangnya, kadang-kadang orangnya ada, jiwanya hilang. Sudah. Tugas kita apa? Apakah banyak di sana menghakimi jiwa-jiwa ini? Banyak di sana tidak mau merangkul jiwa-jiwa ini. Sedangkan Tuhan bilang kan selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa yang terhilang. Jiwa Bapak Ibu pernah merasakan jiwa terhilang? Dari cerita-cerita Bapak Ibu saya dengar banyak yang terhilang. Maksudnya apa yang terhilang? Apakah ketika kita merasakan depresi, masalah itu kita tidak ada, kita tidak tahu jalan keluarnya, yaitu kita di saat titik terhilang. Kadang-kadang kalau tidak pegangan dengan Tuhan, kita berpikir mati saja, tidak mau hidup. Itu terhilang. Ketika kita tidak mau makan, menyakiti diri kita, kita terhilang. Cari jiwa-jiwa yang terhilang itu dengan cara kita mengerti tentang ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi itu untuk menolong jiwa, bukan untuk kita mendiagnosis orang-orang lain yang kita temui. Jadi Bapak Ibu sudah benar ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu untuk mengambil prodi psikologi Kristen. Bapak Ibu dipanggil untuk pelayanan, bukan dilayani. 160 juta. Berat. Banyak. Saya kasih berat aja awal-awal, nggak apa-apa. Nggak mau kasih ringan-ringan. Nanti habis itu kalau udah udah ringan-ringan, happy ketawa, psikologi itu seru ya kayaknya nih, mau mempelajari bisa ngeramal orang nih. Wah, orang akan datang ke saya, tanya saya, lihat saya apa gitu loh. Menurut kamu saya apa? Apakah kita peramal? Tidak. Tapi kita akan belajar perilaku ya. Apalagi kalau kita belajar tentang perilaku yang sudah membahayakan diri dia, apa yang harus kita lakukan itu.
Tapi Bapak Ibu, sebelum kita menolong orang, kita tolong diri kita sendiri dulu. Jangan sok-sok jadi hero menolong orang, sedangkan luka kita belum selesai. Ketika belum selesai, Bapak Ibu, bagaimana cara menolong orang? Padahal jiwa kita sendiri juga terhilang. Nanti pakai topeng dong. Tidak bisa, karena yang kita butuhkan adalah empati nanti ya. Nanti itu berkembang ya dalam ilmunya. Oke, saya lanjut. Nah, hari yang pertama ini kita akan belajar tentang psikologi dan teori psikoanalitik ya, psikoanalisis, yaitu teori alam bawah sadar dan dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian. Nanti saya akan memberikan link, Bapak Ibu, linknya free untuk diisi, dan Bapak Ibu akan melihat siapa sih saya, kepribadian saya ya. Nanti Bapak Ibu bisa saya bagikan nanti ya setelah ini. Oke, oh iya, saya perkenalkan diri dulu ya. Yang lain mungkin sudah kenal saya, tapi masih banyak yang belum kenal saya. Nama saya adalah Stella Lady Priang. Saya dosen psikologi, dosen program studi psikologi Kristen dengan pengalaman penelitian praktek konseling, berfokus pada integrasi psikologi dan spiritual Kristiani untuk pelayanan holistik dan transformasional. Psikologi yang hidup dari nilai iman. Nilai iman dan refleksi adalah psikologi yang memanusiakan manusia dan memuliakan Sang Pencipta. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Selanjutnya ini pendidikan saya ya. Saya S1 PAK, S2 psikologi, S3 teologi, S3 ilmu psikologi. Jadi saya punya S3-nya teologi dan psikologi. Namun yang psikologi baru sedang menunggu ya, belum wisuda. Jawab. Nah, selanjutnya, tak kenal maka tak sayang, ini adalah aturan dan bobot penilaian. Kehadiran 20%, refleksi tugas, 20%, ada 30% kerja kelompok, lalu 30% tugas akhir. Tugas yang pertama adalah Bapak Ibu dalam 5 hari harus hadir, karena itu akan mempengaruhi nilai. Kenapa? Kehadiran itu termasuk on kamera dan partisipasi aktif. Jadi bukan cuma buka kamera, nggak pernah mau bertanya, nggak pernah mau kasih diskusi, ya. Dan kamera tetap on. Ketik-ketik nama, NIM, ditulis kata-kata sendiri, bukan copy paste dari kata-kata saya, tetapi ketik bahwa hari ini saya mempelajari ini, saya mengerti akan ini kata-kata yang sederhana, tetapi di situ saya akan lihat apa yang Bapak Ibu tangkap dari pertemuan pertama. Mungkin boleh dicatat-catat, nanti diketik, dikirim di grup ya. Semua pertanyaan di grup. Kenapa? Karena nanti saya jawab, semuanya juga bisa lihat jawaban itu. Karena kan Bapak Ibu kan bertanya, sebenarnya ada juga yang mau bertanya hal itu tapi malu. Oh, ada yang bantu jawab, bantu bertanya ya, mungkin sama. Lalu saya jawab di grup, nanti akan membantu teman-teman yang lain yang mungkin masih malu bertanya ya. Lalu ada tugas kelompok, nanti saya akan bagi untuk presentasi, tapi nanti. Dan tugas akhir itu biasanya saya akan berikan di hari kelima. Tugas akhir itu biasanya 1 minggu pengerjaannya, baru dikirim lagi nanti di grup juga gitu ya. Ya. Lalu yang terakhir sebenarnya ada feedback. Feedback itu wajib ya, tapi itu nanti bersama-sama dengan tugas akhir. Kenapa? Itu akan dikirimkan untuk feedback ya. Jadi ada feedback kembali dari Bapak Ibu tentang pembelajaran.
Apa sih yang kurang? Apa sih yang harus ditambahkan? Untuk apa? Ya untuk pertemuan selanjutnya. Karena saya tidak bisa berkembang tanpa kritik dan saran Bapak Ibu. Ya, dari zaman dulu ya, yang sudah tahu kelas saya pasti kirim itu. Saya akan tanyakan pastinya. Ya. Oke, selanjutnya. Sebelum saya selanjutnya ya, saya mungkin ada pertanyaan, silakan. Tentang tugas.